Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya senang sekali bisa membagi sedikit ilmu ini kepada teman-teman yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pentingnya mengetahui dampak logam berat pada produk pangan dan perikanan. Kenapa sih ini penting sangat untuk kita bahas? Karena membantu orang-orang memahami bahaya logam berat sehingga mereka lebih berhati-hati terhadap makanan dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Taruna tingkat 3 Politeknik Alih-Usaha Perikanan. 5 menit ke depan kita akan membahas pentingnya mengetahui dampak logam berat pada produk pangan dan perikanan. Pertama-tama, apa sih itu logam berat? Logam berat adalah elemen logam yang memiliki densitas tinggi yang bisa beracun bagi makhluk hidup. Contohnya adalah timbal, kadium, merkuri, dan arsen. Logam-logam ini seringkali kita temukan dalam kehidupan lingkungan. Akibat aktivitas manusia seperti limbah industri dan penggunaan pestisida. Terus dampak logam berat itu apa sih? Nah, sekarang mari kita bicarakan dampak dari logam berat. Logam berat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya timbal yang bisa merusak sistem saraf, terutama pada anak-anak. Kardium dapat menyebabkan kerusakan ginjal, sedangkan merkuri dapat mengganggu perkembangan otak. Selain itu, logam berat juga mencemari tanah, air yang berdampak pada ekosistem dan rantai makanan. Jadi dari kesimpulan di atas, kita sudah tahu dong berapa sangat berbahayanya itu logam berat bagi manusia dan lingkungan. Terus jenis-jenis logam berat itu apa sih? Nah, di sini eh, kita akan membahas sedikit mengenai jenis-jenis logam berat. Timbal atau Pb sering ditemukan dalam cat dan limbah industri. Kemudian kadium atau CD banyak terdapat dalam baterai dan pupuk. Selanjutnya ada merkuri atau Hg yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan limbah medis. Arsen atau As dapat ditemukan dalam pestisida dan tanah terkontaminasi. Setiap jenis logam berat ini memiliki sumber pencemaran yang berbeda dan dampak yang spesifik bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Studi kasus 1, kontaminasi melon contohnya. Sekarang saya akan membahas studi kasus pertama tentang kontaminasi melon. Di Kabupaten Lahat, ada penelitian yang menunjukkan meskipun kandungan logam berat dalam buah melon masih aman untuk dikonsumsi, daun melon mengandung kadar logam yang tinggi yang tidak baik untuk pakan ternak. Ini menunjukkan bahwa meskipun buahnya aman, bagi bagian lain dari tanaman tersebut bisa berbahaya. Selanjutnya ada studi kasus 2, yaitu pencemaran Sungai Pelus. Selanjutnya mari kita lihat studi kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kadar timbal atau sedimen meningkat akibat aktivitas industri di sekitarnya. Ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi kualitas air dan kesehatan ekosistem sungai tersebut. Pentingnya untuk melakukan pemantauan rutin agar kita bisa menjaga kualitas dari lingkungan tersebut. Nah, kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulannya? Logam berat merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kita perlu memahami dampak dan melakukan tindak pencegahan. Ini termasuk pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
dan edukasi masyarakat tentang bahaya logam berat. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya berapa bahayanya logam berat ini bagi kesehatan dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau tutur kata yang tidak baik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.